Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abdu rasul khairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin barakatil kiram. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Nur rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita sama-sama bisa hadir di salah satu rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang ibadah sholat Jum'ah, tentunya dengan harapan dan doa rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya insyaallah kita akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita simak firman Allah dalam surat As-Saff dari ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Bapak dan saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ini ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tundikum min adabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu perniagaan, satu perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Makanya kalau orang-orang dulu yang pertama diajarkan adalah iman, akidah.
Begitu pentingnya akidah, karena akan kita bawa sampai meninggal dunia. Bapak dan saudara, sekarang ini banyak sekali indikasi yang akan merusak iman, yang merusak akidah. Oleh karenanya kita tetap harus waspada, Bapak dan saudara, agar anak-anak kita keimanannya akan terpelihara sampai dia meninggal dunia, Bapak dan saudara. Karena tidak ada yang kita banggakan kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu, Pak, orang-orang PKI itu mengajarkan di sekolah, yakni tidak percaya dengan Allah, tidak adanya Allah. Anak-anak, hai anak-anak sekalian, coba kamu semuanya berteriak, minta pensil sama Allah. Allah minta pensil. Tuh coba, dikasih nggak? Tidak dikasih. Coba sekarang kamu minta sama Bu Guru. Bu Guru minta pensil, dikasihin satu-satu sama Bu Gurunya. Itu artinya Allah tidak ada. Kamu minta pensil nggak dikasih pensil. Begitu, Pak, orang-orang PKI mengajarkan akidahnya. Karena Tuhan tidak ada. Orang PKI itu tidak percaya adanya Allah, nggak percaya adanya Tuhan, ateis, Pak dan saudara. Yang sekarang ini sedang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Bapak tahu sekarang tujuan pendidikan nasional adalah tidak lagi berdasarkan iman. Tujuan pendidikan nasional adalah berdasarkan akhlak dan budaya. Kalau dulu pendidikan nasional itu tujuannya adalah yang pertama iman dan takwa kepada Allah. Sekarang tidak ada lagi, Pak. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, tahu tidak tahu, sekarang begini adanya. Kalau kita secara pribadi, secara orang tua tidak menanamkan akidah kepada anak-anak kita, maka khawatir ke depan, bicara 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, apa yang terjadi di negara kita ini. Dari sekarang, Pak, 2 tahun lost generasi, lost ngaji, Bapak dan saudara. Bagaimana anak-anak mengucapkan makhrajul huruf yang benar, belajar tajwid yang benar, kalau ngaji lewat online, ngaji lewat gadget, Bapak dan saudara, nggak bisa. Bagaimana dia melihat gurunya melafalkan huruf H, bagaimana huruf H? Nggak bisa, Pak. Pelan-pelan agama kita terus, Bapak dan saudara, yakni sedang digugurkan, dilunturkan, Pak dan saudara. Apalagi dinamakan dengan karakter dan budaya nanti, Bapak dan saudara. Tambah lagi, Bapak dan saudara, bahwa ada Islam Nusantara, macam-macam, Bapak dan saudara, ini sekarang di akhir zaman ini. Kalau kita, Bapak dan saudara, insya Allah tidak akan terpengaruh. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bisakah kita apa yang difirmankan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqul qawlan sadida. Hendaknya kamu meninggalkan anak-anakmu, yakni dalam keadaan kuat. Jangan meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah ekonominya, lemah berfikirnya, lemah agamanya, lemah, Bapak dan saudara. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Khawatir, Pak, kalau semacam ini kita ke depan, bagaimana generasi kita, anak-anak kita. Jadi oleh karenanya tetap waspada, Bapak dan saudara. Kalau bisa, Bapak dan saudara, sekarang ini manfaatkan, mumpung anak ada di rumah, mumpung masih belajar online, ajarkan anak-anak kita ngaji, Fatihahnya benerin. Kalau misalnya kita ajarkan Fatihah dari kita, insya Allah kita akan dapat pahala yang mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi anak kita 17 kali dia melaksanakan sholat 17 rakaat itu, Bapak dan saudara, maka insya Allah kita dapat aliran pahala, baik masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ajarkan sekarang anak-anak kita. Jadi oleh karenanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah yang menyebabkan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yakni wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah baik dengan dirimu ataupun dengan hartamu.
Berjihad jangan dikonotasikan hanya ngangkat senjata perang pada saudara. Bapak datang ke masjid cari ilmu juga jihad. Bapak ke pasar nyari nafkah yang halal juga jihad. Kalau meninggal insya Allah itu dapat pahala syahid. Apapun yang kita lakukan kebaikan itu yang penuh perjuangan, itu adalah jihad. Jadi oleh karena jangan tinggalkan. Kita berjihad di jalan Allah, baik dengan harta kita dan dengan diri kita. Nah, kalau itu kita lakukan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau itu kita lakukan, itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, berjihad dengan harta dan jiwa, itu adalah yang lebih baik kalau kita tahu. Bukan itu saja fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosamu. Kemudian apalagi? Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar, akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, kemudian menetap di surga Adnan. Luar biasa pada saudari, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya iman Bapak dan saudara, pertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi, perut boleh lapar, kemudian iman tetap terjaga. Ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Al-ilman urian, iman itu telanjang. Wal basu taqwa, pakaian adalah takwa pada saudara. Jadi iman pertahankan, kita meninggal dalam keadaan beriman, itulah insya Allah kita akan dapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dan mengampuni dosa-dosa semua kaum muslimin dan muslimat, dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal membawa iman dan amal soleh dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu ghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abdur rasul sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin maqtasarat ayn bin nadar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم. أقم الصلاة.